Halo guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pertidaksamaan dan nilai mutlak. Nah, jadi di materi pertama ini adalah bagian pertama dari topik besar, yaitu pendahuluan kalkulus. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi di pendahuluan ini kita bakal belajar tentang ini. Pertama, pertidaksamaan mutlak. Terus ada fungsi, ada operasi fungsi, grafik fungsi, dan fungsi trigonometri. Wah, kelihatannya udah familiar semua ya. Benar, jadi memang sebagian besar materinya itu kalian pasti udah pernah dapat, dan tujuannya di sini itu untuk mengulang dan sedikit mendalami, mungkin ada sedikit yang baru juga. Itu sebagai dasar buat kalian nanti belajar kalkulus gitu. Karena ini adalah materi-materi yang penting banget gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, coba lihat bentuk ini. Nah, ini pasti kalian saya yakin kalian pernah lihat ini sebelumnya. Nah, jadi di kiri ada sesuatu, di sisi kiri, di sisi kanan ada sesuatu juga, dan di tengahnya ada tanda tapi bukan sama dengan nih. Nah, di sini ada tanda kurang dari. Kurang dari sama dengan. Nah, bisa jadi tanda ini juga lebih dari sama dengan, atau kurang dari, atau lebih dari aja gitu. Nah, ini namanya adalah pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan ini gimana sih kita nyelesainnya? Nah, langsung aja. Jadi, pertama kita bisa menjumlahkan atau mengurangi dengan suatu angka yang sama gitu. Jadi misalnya kita pengen ini minus 8-nya jadi 0 gitu, sisi kanannya biar 0. Jadi kita sisi kanannya kita kurangi 8, tapi sisi kiri juga kita kurangi 8 gitu. Maka kita akan dapat kayak gini. 2x kuadrat plus 4x minus 16 kurang dari sama dengan 0. Itu operasi pertama, kita bisa tambahkan atau kurangi dengan suatu angka. Terus kita juga bisa kalikan dengan suatu angka yang positif gitu. Nah, kalau kita kalikan dengan angka yang positif, misalkan di sini kita pengen koefisien di x kuadratnya ini 1 gitu. Berarti kita kalikan dengan setengah kan. Nah, coba ya kita jadi x kuadrat plus 2x minus 8 kurang dari sama dengan 0 kali setengah 0 gitu kan. Nah, kalau kita kalikan dengan suatu angka yang positif, maka tanda kurang dari sama dengan ini akan tetap kayak gini. Tapi kalau kita kalikan dengan sesuatu yang negatif, tanda ini akan berbalik. Jadi ini kurang dari sama dengan akan jadi lebih dari sama dengan. Nah, terus gimana nih kalau udah kayak gini? Nah, terus kita akan faktorin nih. Jadi ini kita akan jadiin berapa nih? X plus 4 dan X min 2. Benar nggak? Benar ya. X plus 4, X min 2 itu kurang dari sama dengan 0. Gitu. Nah, kenapa nih kita lakuin ini? Nah, coba ya kita, kalau di sini kita masukin X-nya negatif 4, apa yang terjadi? Maka seluruh ini akan jadi 0. Gitu juga kalau kita masukin X-nya sama dengan 2. Ya kan? Nah, biar lebih kebayang, coba kita gambar garis bilangan. Nah, di sini tadi kita masukin berapa? Negatif 4. Negatif 4 ya, sama 2. Nah, negatif 4 dan 2 ini adalah nilai-nilai yang membuat 0 gitu. Yang membuat pertidaksamaan ini 0 gitu. Nah, ini udah benar nih. Sebenarnya karena ini kan kurang dari sama dengan. Sama dengan ini kita udah dapat nih. Tapi kurang darinya belum. Nilai X berapa yang menyebabkan yang di sebelah kiri ini kurang dari 0 gitu. Nah, jadi kita harus cek nih. Kita harus cek X sama dengan 0 itu akan menghasilkan apa? X sama dengan 0. Kalau kita masukin X ini sama dengan 0, maka kita akan dapat 4 dikali minus 2. Akan menghasilkan minus 8. Nah, berarti daerah sini adalah daerah yang hasilnya negatif. Terus kita coba cek daerah ini, dan kita coba cek daerah ini juga. Misalkan kita pilih angka cek X sama dengan negatif 5. Maka kita akan dapat apa nih? Minus 5 tambah 4, minus 1. Minus 5, minus 2, minus 1, minus 7, 7. Akan dapat positif. Coba kita cek yang kanan. X sama dengan 5 misalnya. Maka kita akan dapat apa nih? 5 tambah 4, 9. 5 kurang 2, 3. 9 kali 3, 27. Nah, dapatnya positif juga. Maka kita berarti dapat di sini positif, dan di sini positif juga. Nah, karena ini kita pengennya kurang dari sama dengan 0, ya kan? Berarti solusi kita adalah yang ini. Minus 4 sama 2-nya termasuk nggak? Termasuk, karena ini ada tanda sama dengan. Nah, berarti di sini kita bisa tulis, jadi solusinya adalah X, di mana X-nya itu di antara minus 4 dan 2. Nah, minus 4, tapi sama dengan ini. Nah, cara lain buat nulis solusinya adalah kayak gini nih. Jadi kita pakai kurung siku minus 4,2. Sederhana, lebih compact gitu. Nah, kenapa ini kurung siku? Nah, kurung siku dipakai hanya kalau ini kurang dari sama dengan, atau hanya kalau ada kalau tanda kurang dari atau lebih darinya itu ada sama dengannya gitu. Tapi andaikan di sini cuma kayak gini,
itu di sini kurungnya adalah kurung yang ini, yang nggak siku gitu, yang lengkung biasa gitu. Jadi bedanya di situ aja. Nah, oke. Jadi selama pengerjaan tadi, apa ini yang dapat kita pelajarin? Nah, ternyata penyelesaian pertidaksamaan dapat dilakukan dengan penjumlahan bilangan positif maupun negatif, serta perkalian dengan bilangan positif agar tanda tidak berubah. Jika dilakukan perkalian dengan bilangan negatif, maka tanda akan berubah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, solusi pertidaksamaan adalah satu set. Oke, jadi solusi pertidaksamaan ini minus 4, semua bilangan dari minus 4 sampai 2 gitu. Kalau misalkan ini adalah persamaan ya, jadi ini tandanya sama dengan nih di sini. Kita bakal dapat solusinya adalah dua angka, yaitu minus 4 dan 2 ya enggak? Atau persamaan yang lain mungkin kita bisa dapat solusinya tuh kadang satu angka gitu. Nah, tapi kalau ketidaksamaan solusinya adalah satu set gitu, satu set angka gitu. Nah, di sini setnya adalah minus 4 sampai 2. Nah, terus penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dilakukan dengan faktorisasi. Sebenarnya lebih umumnya adalah dapat diselesaikan dengan mencari akar-akarnya atau dengan mencari akar-akarnya menggunakan rumus ABC. Jadi kalau misalkan susah nih difaktorisasi, jadi nggak bisa kita ubah jadi kayak gini, X plus 4, X min 2 nih persamaan ini. Kan ada tuh kadang kayak gitu. Nah, kita cari akar-akarnya nih pakai rumus ABC. Jadi kita dapat X1, X2-nya. Terus kita tulis lagi nih di garis bilangan. Nah, terus kita cek di 3 tempat yang berbeda, mana yang positif, mana yang negatif. Kadang mungkin lebih dari 3 tempat yang berbeda gitu. Nanti kita cari mana nih yang memenuhi atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua nih tentang nilai mutlak. Nah, jadi kita coba mulai dari definisi nih. Maksudnya nilai mutlak tuh apa sih? Maksudnya kayak gimana gitu. Nah, nilai mutlak itu akan menghasilkan nilai non negatif atau selalu positif gitu nilai hasilnya yang dihasilkan gitu. Maksudnya gimana nih? Kayak gini nih. Jadi mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0, jika X-nya positif. Tapi mutlak X itu akan sama dengan min X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, contohnya nih, kita langsung coba masukin angka 5. Jadi mutlak 5 akan sama dengan 5. Karena 5 itu lebih besar dari 0. Nah, coba kita masukin misalkan negatif 5 nih, kan kurang dari 0. Nah, kita masukin mutlak negatif 5 itu sama dengan negatif X. Negatif dari negatif 5. Atau sama dengan 5 gitu. Jadi kita mau masukin 5 atau min 5 hasilnya sama dengan 5 jika dioperasikan dengan operator mutlak ini gitu. Nah, catatan bukan berarti mutlak min X itu sama dengan X. Oke, bukan berarti kayak gini ya. Karena nih coba kita masukin tadi negatif 5 kita. Minus 5, jadinya 5. Mutlak 5 sama dengan X-nya tadi apa? Negatif 5 kan? 5 sama dengan negatif 5. Salah kan? Nah, jadi hati-hati, ini sepertinya benar tapi ini salah. Bukan berarti ini gitu, oke? Nah, selanjutnya nilai mutlak dapat dianalogikan sebagai jarak. Maksudnya gini nih, jadi misalkan kita punya mutlak X itu sama dengan 2. Nah, maksudnya apa? Apa nih solusi X yang memenuhi mutlak X sama dengan 2? Solusinya X sama dengan 2 juga dan X sama dengan minus 2, ya kan? Nah, maksudnya konsep jarak di sini itu kita anggap ini X kurang dari 0 itu sama dengan 2. Ini kan sama aja kan? Nah, berarti di sini tuh kita akan mencari X yang jaraknya dari nilai 0 ini itu sama dengan 2 gitu. Nah, mana angka yang jaraknya dari 0 itu 2, yaitu 2 dan minus 2. Benar kan? Nah, secara general gini nih nilai mutlak X minus A dapat dianalogikan sebagai jarak X dari A gitu. Nah, mutlak X sama dengan 2 itu kita solusinya adalah 2 dan minus 2 karena jaraknya dari 0 adalah 2 begitu. Nah, ini nanti bakal kepake banget ketika kita ketemu sama pertidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Misalkan kayak gini nih. X minus 0 kurang dari sama dengan 2 misalkan. Nah, berapa nih X yang memenuhi itu? Nah, karena mutlak X minus 0 ini
kita dapat analogikan sebagai jarak, maka kita langsung tahu nih solusinya adalah minus 2 sampai 2, ya kan? Karena semua bilangan dari minus 2 sampai 2, jaraknya terhadap 0 itu kurang dari 2. Biar kebayang kita gambar garis bilangan. Jadi ini minus 2, ini 2, nah ini 0 nih. Nah, keduanya ini, jadi ke sini itu jaraknya 2, ke sini juga jaraknya 2. Ya kan? Maka semua bilangan dari ini itu akan memenuhi pertidaksamaan ini nih. Misalkan yang lebih general, mutlak X kurang dari A misalkan gitu ya. Itu tuh berarti kita bisa tulis sebagai minus A, X, dan A gitu. Karena kita dapat lihat di sini X kurang dari 2 itu berarti semua nilai X di antara minus 2 sampai 2 gitu kan. Dan kalau misalkan kita suruh mencari X yang lebih besar dari A, berarti kita mencari X yang jaraknya dari 0 itu lebih besar dari A. Nah, itu apa nih jawabannya? Jawabannya itu pasti X yang lebih besar dari A, ya kan, yang jelas, serta atau X yang kurang dari negatif A. Nah, X yang lebih besar dari A atau X yang kurang dari negatif A ini, semuanya jaraknya dari 0 itu pasti lebih besar dari A. Nah, ini penting nih. Nah, contohnya gimana nih? Coba ya, misalkan kita diminta menyelesaikan kayak gini. Contoh lagi, misalkan X minus 2 itu kurang dari 5. Jadi kita suruh mencari, kalau kita pakai analogi jarak ini, berarti kita mencari nilai-nilai yang jaraknya dari angka 2 itu kurang dari 5. Gitu. Nah, kalau kita pakai rumus ini, maka kita akan dapat di sini minus 5 X minus 2, 5 gitu. Nah, si X minus 2 ini, itu nilainya harus lebih besar dari minus 5 dan kurang dari 5 gitu. Ini kan artinya tadi jarak kan. Nah, terus kita lanjutin lagi. Karena ketidaksamaan kita boleh jumlahkan dengan angka, maka kita jumlahkan semuanya dengan angka 2. Sehingga kita bisa dapat ini minus 3 X, 5 tambah 2, 7 gitu. Nah, kalau kita gambar di garis bilangan, nah benarkah ini jaraknya 5? Nah, benar kan? Nah, jadi kita bisa pakai ini buat menyelesaikan ini pertidaksamaan yang menyangkut nilai mutlak. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di definisi ini bahwa nilai mutlak itu akan menghasilkan nilai yang non negatif nih. Nah, maka kita pasti keinget kalau kita mengkuadratkan sesuatu hasilnya juga non negatif kan. Jadi apa hubungannya antara kuadrat dengan nilai mutlak gitu. Nah, ternyata kita bisa ini kuadrat ya. Jadi kita bisa mendefinisikan nilai mutlak itu, misalkan mutlak X ini itu sebagai akar dari X kuadrat gitu. Benar nggak nih? Nah, X kuadrat ini udah pasti suatu yang positif kan. Nah, supaya dia akan sama dengan X, dia diakarin gitu. Jadi mau nilai X-nya di sini positif atau negatif, misalkan 5 atau minus 5 dikuadratkan akan hasilnya 25 dan 25 diakar hasilnya akan 5 gitu. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan mutlak X sebagai ini gitu. Nah, bentuk kuadrat ini juga bisa berguna kalau kita diminta kayak gini coba. Misalkan kita ada X minus sesuatu, X minus 3 misalkan. Mutlak X minus 3 itu kurang dari mutlak 2X minus 9 gitu. Misalkan kayak gini. Nah, gimana nih cara kita nyelesainnya? Nah, ini kita bisa selesaiin dengan cara kita kuadratin gitu. Karena ini akan setara dengan mutlak X minus 3 kurang dari mutlak 2X minus 9. Nah, karena mutlak itu menghasilkan nilai yang positif dua-duanya, maka kita bisa bilang bahwa kuadratnya si X minus 3 ini itu juga pasti lebih kecil dari kuadratnya 2X minus 9 gitu. Nah, ini nanti kita bisa cari jadi X kuadrat minus 6X plus 9. Yang ini juga kita bisa jabarin, terus kita pindahin ke satu sisi, lalu kita selesaikan. Nanti kita bakal dapat nih X kuadrat plus berapa X plus suatu angka berapa gitu kan. Lalu kita bisa faktorin dan kita bisa dapat hasil angka kayak tadi ini. Kita masukin ke garis bilangan, terus kita cari mana yang memenuhi. Nah, yang terakhir nih tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu punya properti atau karakteristik deh, karakteristik nilai mutlak gitu. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, mutlak A
A dikali B langsung baru dimutlakin, itu akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Gitu. Nah, kedua, bahwa mutlak dari A tambah B yang dijumlahin langsung, kayak gini, itu pasti lebih kecil dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Terus yang terakhir, mutlak A dikurang B, itu pasti lebih besar dari mutlak A dikurang mutlak B. Gitu. Nah, yang ini kan udah jelas nih ya, mutlak A misalkan 3 dikali minus 5 gitu. Minus 15 dimutlakin jadi 15, sama aja mutlak 3 sama mutlak minus 5. 3 kali 5 sama aja kan 15 sama dengan 15. Yang ini mudah buat kita ngerti. Nah, yang ini itu maksudnya gimana nih? Maksudnya tuh, jadi misalkan kita menjumlahkan satu yang positif, satunya negatif gitu. Misalkan A-nya tadi 3, B-nya minus 5 gitu. 3 minus 5 minus 2 kan? Kalau dijumlahin langsung minus 2, baru dimutlakin jadinya 2. Ya kan? Tapi kalau kita mutlakin terpisah, jadi mutlak 3, 3. Mutlak minus 5, 5. 3 tambah 5, 8. Nah, 8 yang di sisi kanan pasti lebih besar dari yang di sisi kiri gitu. Maksudnya kayak gitu. Jadi digunakan kalau ada satu yang positif, ada satu yang negatif. Nah, yang ketiga ini itu sama kayak tadi, misalkan ada satu positif, ada satu negatif. Misalkan di sini A-nya 3, B-nya minus 5. Kalau misalkan kita langsung kurangin, jadi 3 dikurang 5, hasilnya 8. Sementara kalau masing-masing kita mutlakan, jadi 3 dikurangin 5 dimutlakan. Jadi 3 dikurangin 5, jadinya minus 2. Gitu kan. Sementara tadi di sini 8, maka 8 pasti lebih besar dari yang maksudnya itu kayak gitu. Nah, 3 karakteristik ini penting juga buat kalian bisa pakai nanti dalam pengerjaan beberapa problem-problem yang mungkin dapat diselesaikan dengan karakteristik nilai mutlak. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi kali ini, yaitu ketidaksamaan dan nilai mutlak. Terima kasih sudah nonton.